Hah? Kumaha? Nyeta teh. Nepi ka salah ngirim, nah geus salah geus dikirimkeun tapi nah bapak-bapak ngaWA kene. Ditinggalkeun kan tadi tikis di WA libur situ itu. Jam 10:30 jam 11 kurang warana. Tring. Teu sawios Pak Ustad. Pi amanillah. Oh, sistemnya bapak-bapak pi amanillah kan itu. Di muka teh nanjai ka Neng Sri. Jadi era. Jeung Neng Sri teh da kan untung jelemana tak gitu hadena jelema teh aya mun urang masalah ngirim langsung ngekeak mun nya naon teu gugur teu angin gitu yang jawabannya gini teh salios Pak Ustad pi amanillah sing sehat di perjalanan sing sehat oge sing salamet di perjalanan nah kitu teh ngadoakeun teh Mang Tata menyadoakeun ieu aya di muka aduh ngerakeun. Siapa? Tas? Kieu posisina udah? Ya. Kudu kieu lah tuh. Allahumma siap? Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertemuan hari ini kita membahas tentang fikih ibadah atau pemahaman di dalam ibadah. Bahasan terakhir kemarin, mestikah kita berwudu menghadap kiblat? Jawabannya tidak usah. Tergantung situasi. Kan? Oh, kedap tuh. Oh iya, boleh. Berarti di apa fungsi masjid di dalam masjid gitu ya. Oke. Berarti yang wudhu itu udah yang lalu itu kan. Mungkin di tempat yang lain. Ayeuna apa itu masjid nu terakhir mainnya? Itu. Kemudian fungsi masjid udah belum? Udah itu mah. Iya. Iya. Betul. Betul. Amun ke masjid emang terlalu panjang sebelum tinanya sok kieu tuh. Tina babudu. Karena ya karena 30 lembar. Pertarasanana lah gitu kan. Pernahkah masuk bahasan tentang bagaimana kalau wudhu lebih dari 3? Lebih 3 kali? Udah aja. Kembali ke laptop aja. Ya. Untuk sambil mengulang memori lah gitu kan. Seandainya pun udah itu maksudnya adalah satu kajian lah gitu kan. Atau namanya untuk penambahan ilmu untuk mengulang dan mengulang. Jadi tadi kembali kepada yang awal tadi disebutkan. Mestikah wudhu itu menghadap kiblat? Jawabannya tidak perlu. Itu tergantung situasinya. Kalau kerannya ada di selatannya menghadap selatan. Kalau tempat wudhunya menghadap kiblat, ya ke kiblat, gitu kan. Kalau kerannya ada di sebelah barat,
membelakangi kiblat. Itu situasional itu kan. Jadi tidak ada keterangan yang mutlak di dalam satu hadis itu kan yang menyatakan bahwa wudu itu harus menghadap kiblat itu. Ini yang udah sebetulnya. Kemudian bolehkah kita berbicara ketika wudu? Jawabannya boleh. Tetapi jangan keterlaluan. Karena beda, ada berbicara, ada ngobrol. Kalau ngobrol itu bisa termasuk mempermainkan agama. Tadi di mana wae? Kakak kamu, tahu Gusti itu asa kurang pas. Hanya emang ada dalil gitu kan. Ini bukan dalil tentang yang namanya tidak boleh berbicara. Ketika Rasulullah sedang berwudu, datanglah sahabat yang mengucapkan salam. Tapi Rasulullah tidak menjawab. Kemudian Rasulullah menyelesaikan wudunya. Kemudian beliau mengucapkan salam. Maka ditanyalah oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah berbicara ketika wudu itu membatalkan wudu? Jawabannya bukan. Aku enggan menjawab salam kalian dalam keadaan berhadas. Satu hadisnya. Di dalam hadis yang lain, ketika satu waktu Rasulullah berpapasan dengan sahabat dan ada yang mengucapkan salam. Maka Rasul tidak menjawab, tapi Rasulullah menghadap dinding. Kemudian beliau menempelkan kedua tangannya dalam artian tayamum. Barulah Rasulullah menjawab salam. Sami intinya. Dan itu hadis disimpan di dalam bab tayamum. Bahwa tayamum itu termasuk boleh ke ding. Bahkan ke punggung orang lain pun boleh. Yang tidak boleh itu ke wajah orang lain. Itu nggak boleh. Neng lala pangejeng namina iya Padil. Dia kan dia enak ngilu tayamum gamblang 2 kali. Itu mah tidak boleh itu. Itu. Jadi bolehkah berbicara ketika wudu? Boleh, tetapi tidak boleh keterlaluan dalam artian emang tidak ada larangan gitu kan. Terus mestikah menggosok gigi setiap wudu? Maka jawabannya Rasulullah memerintahkan, tetapi bukan berarti wajib, karena ada kalimat kalau tidak memberatkan umatku gitu kan, disebutkan di dalam satu hadis an Abi Hurairah kata piti Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoi kanjina an Rasulullah ngeunaan Rasulullah sallam annahu sesungguhnya dia atau sasuna anjeunna qala nyarios lamun seugenteu an asyqa yen ngaberatkeun ala umati ka umat kaula la pasti amartu kaula bakal marentakeun hum maranina bisiwaqi ma'aquli wudu'in, harus bersiwak setiap kali berwudu. Ada kalimat an asyqa, seandainya memberatkan, atau laula an asyqa, kalau tidak memberatkan ala ummati terhadap umatku, berarti boleh atau sunat, tapi tidak jatuh kepada wajib karena ada laula itu kan, ada pengandaian. Laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan ala ummati atas umatku, la amartu, pasti aku akan perintahkan hum mereka itu kan bisiwaki, untuk bersiwak. Siwak itu adalah nyikat gigi, padil. Yang namanya sunat atau di dalam bersiwak itu bagi yang apa? Bagi siapa? Itu bagi yang punya gigi, ayeuna ompong mah teu kudu. Adil pola pikirna ampun. Iya. Wajib masuk gigi senang ayo. Itu bagi yang punya gigi, itu boga ieu mah kan itu naonan kan itu. Kemudian justru ditarasa ame tetunu itu dia. Bolehkah membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali? Nah, karena di dalam hadis Bukhari di Nabul Gumarom tiasa ditinggali itu kan. Karena Rasulullah tawadhu'a marotan. Keadaan Rasulullah berwudu 1 kali. Terus di hadis masih di Bukhari juga masih ada di Kitabul Gumarom. Tawadhu'a Rasulullah marotaini 2 kali. Kemudian di dalam riwayat yang lain, kalau tidak salah An-Nasai kalau tidak salah, itu tawadhu'a Rasulullah salasan.
Jadi boleh wudhu itu 1 kali 1 kali, 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali. Itu ada dalilnya. Yang jadi pertanyaan, bolehkah wudhu itu 4 kali, 5 kali? Bahkan itu bisa jadi penyakit, itu bahaya. Itu penyakit was-was itu. Boro-boro sakait, 3 kali, 4 kali, 5 kali. 4 bak mah cukup wudhu itu. Sampai 4 kibik tidak akan habis gitu. Karena di dia disebutkan di satu hadis, jawabannya para ulama mengatakan, sebagian ulama, bukan para ulama, tapi sebagian para ulama mengatakan bahwa wudhu lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Itu pendapat ulama gitu kan. Lalu bagaimana menurut Rasulullah? Hukumnya tidak boleh. Dalam artian tidak boleh itu bakal hukumnya haram gitu kan. Salah satunya dari satu hadis an Amr bin Su'aibin katampi ti Amr bin Su'aib an abihi tiramana an jadi ti akina qala anjeunna nyarios jaa parantos sumping A'rabiyun orang Arab, maksudnya Arab gunung, mana bukan al-Arabi tapi A'rabiyun, berarti saha jaminah terang gitu kan, karena salah satunya dengan ciri tanwin ya itu. Jadi isim nakirah, berarti tidak jelas siapa nama orang Arab orang Arab gunung itu kan. Ila Nabi ka Nabi SAW yes aluhu anjeuna naros ka mantana atau anjeuna naros ka Rasulullah anil wudu ngeunaan wudu gitu kan. Farahu al-wudu'a, farahu nya anjeuna nembongkeun ningalikeun ka manehna al-wudu'a wudu salasan 3 kali atau salatan 3 kali. Suma teras anjeuna qala ngadawuh hakadzal wudu tah siga kieu wudu teh. Salah sayosna dina hadis riwayat Anasain ieu salah sayosna wudu itu 3 kali 3 kali itu kan. Itu dalam konteks umum, belum tentu yang khususnya itu kan. Faman zada ala hadza, fa-nya man sanu zada manehna naman ala kana hadza ieu fa-nya qad estu asaa. Eta teh goreng, eta teh dosa, eta teh salah gitu kan. Su'u itu disebutkan goreng itu. Nu namina ya goreng atau nu namina kadang diartikeun oge dosa itu kan. Terus watada jeung manehna teh tos kalele wihi. Oge terakhir wadzalama jeung manehna teh sudah berbuat zalim. Ninggalkan teh hadis ieu berarti menambah hitungan bilangan wudu itu tidak boleh. Hiji eta teh kagorengan asya'a. Nu kadua kada manehna teh melampaui batas kaleuwih. Anu katilu dzalama manehna teh ngadzaliman gitu kan. Berarti zalim kepada siapa? Kepada Rasulullah salah satunya. Hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Rasul sudah Allah menyatakan inna fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasul ini ada contoh terbaik. Itu salah satunya. Nah, jadi pada diri Rasul itu ada contoh yang terbaik. Bahkan termasuk syarat yang namanya dicintai oleh Allah dan ingin diampuni oleh Allah dosa-dosanya, itu kita wajib tunduk kepada Rasul. Kepada apanya? Kepada hukumnya. Nah ini salah satunya kenapa kita harus benar-benar berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Allah ada ukul pok cadatkan in kuntum lamun sekabuktian alanjeun tu'minu billah tuhibunallah cinta ka Gusti Allah fattabi'uni prak tuturkeun ku anjeun kau lah itu dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Konsekuensinya dari mengikuti Rasul yuhibbukumullah. Oke, bakal dihampura dosa na itu kan. Jadi orang wajib mengikuti kata Rasulullah kieu cara wudu teh. Menggambarkan bahwa yang namanya melebihi dari yang dicontohkan oleh Rasul itu adalah hukumnya zalim, melampaui batas, bahkan dikategorikan dosa. Berarti
makruh atau napi haram? Haram itu ya. Secara pemahaman itu kan. Kemudian 38. Mestikah membasuh semua anggota wudu itu 3 kali? Sekali lagi, mestikah setiap mencuci anggota wudu itu 3 kali? Jawabannya tidak. Karena ada dalil-dalil, salah satunya dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan dari yang lainnya, bahwa Rasulullah itu mengusap kepala dan telinga itu 1 kali itu kan. Salah satunya di dia, tadi disebutkan 1 kali, 2 kali, 3 kali itu kan. Di Nahartosan gitu kan. Itu konteks umum. Nunamena qala Aliyu. Bahkan nunamena qala Abdullah ibnu Zaid. Nyebatkan bahwa tawadhu Rasulullah itu adalah marataini riwayat Bukhari itu kan. Sedangkan di dalam hadis riwayat Ali yang dari Ali itu ada tentang masaha mengusap kepalanya. Rasul itu dina dalil nusama badabi muqaddama. Itu diawali dari depan. Ila qafai sampai kepada tengkuknya. Sumaroda ila badaminu dan kemudian dikembalikan di mana beliau memulainya. Kemudian memasukkan kedua jarinya. Kemudian dia mengusap luar telinganya biibhamai dengan 2 ibhamnya atau dengan jari jempolnya itu kan. Itu salah satunya. Jadi di dalam riwayat itu dikatakan 1 kali. Jadi berkumur, mencuci hidung, tamad mando atan syako itu kan. Itu 3 kali. Yang namanya mengusap wajah 3 kali, tangan 3 kali, tetapi mengusap kepala dan telinga itu 1 kali. Itu dalam hadisnya. Terus pertanyaan yang lainnya, bolehkah mencuci anggota wudu itu melebihi batasnya? Itu kan. Kan tidak boleh senang melampaui batas, betul. Kalau ada dalil gitu kan. Lalu dalam masalah melebihi itu kan. Jadi gini pola pikirnya dulu lah. Sebelum kembali kepada hadis supaya kita paham. Kalau wudu tidak tercuci atau kurang, boleh tidak? Tidak boleh. Jangankan banyak itu kan. Sampai di dalam hadis yang lain, masih ada di Bulughul Maram, bab Thaharah. Iyakum, arati-ati aran jen gitu kan. Al-a kobikum karena nunamena keneng aran jin. Jadi salah iyakum ilal nah kalimatnya ayat yang saya ditinggal lah. Iyakum kumanya artinya teh kalimatnya teh dina tinggal dina bab thaharah lah. Hati-hatilah kalian terhadap tumit-tumit kalian. Sungguh tumit yang tidak tercuci. Maksud bukan tumit dalam artian iya tapi ceceklokan tukangan mumun jangan. Itu api neraka lah yang pertama memakannya. Ya salah hadisnya panjang gitu kan. Ketika datang seseorang ke masjid setelah beres berwudu kemudian dia sholat. Maka Rasulullah melihat, kata Rasulullah, kamu belum sholat, wudu dulu. Keluar deui, wudu dulu, wudu deui gitu kan. Lebat deui sholat deui. Kata Rasulullah, kamu belum sholat, wudu dulu gitu. Sampai 3 kali. Akhirnya dia bertanya, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apa kurangnya sholatku ini? Bukan sholatmu, tapi wudumu tidak sempurna. Mana di dalam hadis lain, fasbigi, sempurnakanlah. Gitu. Sambil menunjuk di, ialah keneng gitu kan. Maksudnya adalah di belakang mata kaki. Iyakumul aqab, hati-hatilah terhadap tumit kalian. Apaan sana iyakama? Iyaka tenan? Artinya teh iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Kan kita kan iyahu iyahu. Tapi mah apa kan? Padil mah apa mah karena terus Mang Tata mah apa? Padil pasti apa? No, iyahu 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 iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahuna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakuna iyaya iyana. Artina teu naroskeun domir nasbin mungfasilna. Ngan artina teh hanya kepadamu
iya kateh ngan wungkul ka anjeun gitu kan. Itu kan. Tapi sunat tadi disebutkan hati-hati. Dina hadis mah itu teh bukan hanya kepadamu. Iyakum teh bukan hanya kepada kalian. Nah, mana saur Padil dina buku nahwiyah kan Padil pada diajar. Pas mah teh pernah diajar da. Ya gitu kan. Mun telepat nguping jawabannya ngaheureuyan tapi betul. Karena enak teh wow gitu. Gitu. Karena ada upami iyaka, iyaki, iyakum ada wa di depannya, artinya itu bukan hanya kepadamu, tapi berhati-hatilah. Iyakum wal aqab. Hati-hatilah terhadap tumit-tumit. Karena wa di sini merubah arti itu kan. Mun telepat cek anu sok belajar nah wiyah. Tapi mun coba begitu can pernah diajar sih da sakolana ge di SD itu kan. SMP berarti umum kan. Sana-sanawiyah itu salah satu untuk pemahaman lah gitu kan. Jadi jelas kata dina ye tidak boleh gitu. Enan boleh kalau melebihi dari batasnya. Dengan dalil hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah SAW tos ngadawu Rasulullah SAW inna saysuna ummati umat kaula ya'tuna maranena bakal datang yaumal kiamati dina poe kiamat muhajjalina min atharil wudu. Naon bahasa Sundana teh sumirat bercahaya min atharil wudu dari bekas wudunya gitu kan. Pamanis tato aminkum nyasing sanu mampu di antara anjeun an yutilla ghurratuhu supaya nunamina melebihkan cahayanya falyab alnya prak pigawe itu kan. Berarti menambah atau melebihi dari batasan wudu tadi kan. Kenapa ada batasan? Jelas dalam Al-Quran surat Al-Maidah gitu kan. Idza kumtum ila shalah faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah itu kan berarti tos ada batasan ilal marafiq sampai siku. Sedangkan ini aplikasina wudu teh hese manya kudu digarisan heula sih teh ku spidol. Kan hese gitu kan. Sedangkan kalau kurang itu belum tidak sah, maka kumaha leuwih. Maka Rasul menyampaikan itu kan. Bahwa kelak di yaumil kiamah umatku itu kan datang gitu kan. Dengan bercahaya wajahnya dan bekas wudunya itu kan. Jadi wajah dan tanganlah digambarkan karena bekas wudu itu kan. Dan seandainya kalian menginginkan cahaya itu betul bersinar lebih gitu kan, maka lakukanlah. Berarti dalam artian dalam hadis ini menggambarkan kepada kita boleh melebihi dari batas yang telah ditetapkan, tetapi dengan dalil yang sebelumnya tidak boleh menambah jumlah. Upami leuwih ti 3 kali itu tidak boleh karena disebutkan lagi asya dosa atau jelek. Nuka 2 melampaui batas, nuka 3 dulimu atau berbuat dolim. Tetapi kalau melebihi itu kan nganya wih deui ieu mah saurabi tapi mah ngan ulah teuing. Da dina Sunda mah ngangoteuing teh belum tentu bagus. Aya jelema pesek make teuing. Pesek teh kan leutik irungna ieu mah kejero. Pesek teuing goreng eta. Mun mancung teuing goreng. Siga bapak angkatna anu tina minion teh sa bukan Pinocchio mah manjangan mun ngawadul. Tapi Pinocchio ieu ningan sina minion anu karoneng panon teh anu 2 anu 1. Bapak angkatna ningan ari suku leutik ari irung panjang gede sa. Si geru, lantang si geru gitu. Ari kana eta mah apalnya. Jadi jelas itu kan. Jadi saudara mah ya ari ulah ngaweting we. Contoh kieu. Mencuci kaki sampai
mata kaki, ieu mau ngumboh sampai ping-ping. Itu leungeun nepi ka kelek. Enggak, saya mani sekalian daripada ieu makan itu. Ayo neng lalang ngumboh, suku sok ieu kuduna, ya udah ping-ping di bawah. Buduk kana kelek-kelek diusapan sampai kadang-kadang kuduna 3 kali yang nepi ka 5 kali. Enggak, saya mani sekalian gitu daripada celana barase dah kan kabayang gitu kan. Mun pakai kolor main bola mah arti saya iya make celana panjang nepi ka ping-ping da barase atuh nona celana panjang. Aya pan cenah bercahaya nepi ka ping-ping. Cek padil teh kan itu. Nya ulah ngaweting lah nanaon oge gitu kan. Ngasarasna kumaha ngusap cepil gitu kan. Anu tadi sebutkan, apakah harus sekaligus dengan kepala atau terpisah? Itu kan. Jawabannya itu sekaligus dalam hadis Nabi. Sama seperti namanya tamad madawatan syaqqa. Itu ngangokwa itu kan. Tapi para ulama kalau dalam berwudu itu namanya berkumur-kumur dan mencuci hidung itu boleh disekaliguskan, boleh juga dipisah. Itu menurut para ulama. Kalau kita bisa kenapa tidak itu kan. Ngan lamun urang nyanak gayung dikucurkeun itu sulit. Lamun tiasa mah dikobok atau dinakeran itu bisa. Tapi lamun dikucurkeun kedak sagedena ge leungeun gitu kan. Mungkin masuk mulut dan hidung. Ya, sekali mana lamun dina ya makan bisa pinuhan dulu. Kemudian itu bisa. Mana para ulama menggambarkan boleh satu kali, boleh dipisah-pisah. Tapi di dalam hadis Nabi itu emang sekaligus termasuk mengusap kepala. Jadi Rasul itu mulai dari depan sampai ke tengkuknya, kemudian summa roda ila badahu minhu, kemudian dikembalikan kepada dia memulainya, kemudian memasukkan 2 jarinya, kemudian mengusap dengan ibhamnya di luar satu kali. Lalaunan tarik bebas itu kan. Tapi lebih baik agak tarik. Kenapa? Itu salah satunya terapi untuk supaya kita, apalagi sudah usia di atas 50, itu untuk supaya namanya stroke itu dengan salah satunya menarik telinga. Bahkan kabesekan oge sama ngebenyeng celi gitu kan. Betul, itu salah. Itu terapi juga itu kan. Salah satunya itu mana namanya gajah itu sok celina gegeberang itu untuk supaya si oksigen itu didinginkan. Orang mah beda di cerita nah itu. Tapi mempelancar peredaran darah. Itu salah satunya, jangan salah itu kan. Ngajiwir celik ngan ulah keter laluan tarik-tarik ting bisa terganggu gendang telinga atau rumah siputnya itu. Terus pertaraosan ka satrasna, apakah air untuk mengusap kepala dan mengusap telinga itu apakah air baru atau lebih bekas tangan? Karena likawa supanangan ge itu masih basah. Apakah langsung atau air yang baru? Jawabannya air yang baru dengan dalil itu kan. Sasana hadisna panjang, wa masaha birosi, sareng anjeunna ngusap birosi kana mastakana. Ulangi saya deui, sanes rambut tapi mas taka. Ada roksun, ada sya'run. Upami roksun kepala, ay sya'run. Oh. Mun ngusap rambut, misalnya ngusah buuk saeutik gitu kan. Kumaha mun teu boga buuk. Tapi lamun musab kepala, kecuali teu boga kepala, kena wudu teh kedah. Berarti geus maot usirah itu. Jadi kalau para ulama menyebutkan mengusap rambut walaupun 1 lembar itu kurang pas, karena di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis pun bukan sya'run tapi roksun. Jadi mengusap kepala. Wa masaha biroksi, sareng anjeunna ngusap mastakana bimain ku cai. Goiri padlin yadi sanes tiras panangan nana wawa mahfudun, dan hadis ini yang paling kuat. Jantan sur dalil-dalilnya itu kan. Jadi yang paling kuat itu dengan air yang baru itu kan. Jadi dengan air baru, bukan air bekas tangan tadi.
Ras, bagaimana cara membasuh tangan? Apakah mulai dari jari ke siku atau siku ke jari? Jawabannya bebas. Kumaha tata carana kan itu? Lamun wuduna disiuknya paling di luar kana. Siuk. Tapi lamun keran, komo kerana tadi di pusdai marah ada jangkung leung. Ih tempat udah apa panik? Kudu itu. Watir, mana para ulama mengatakan boleh dari depan. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk teknis di dalam hadis. Berarti apa nama ngusap, ya kan batasan sampai siku. Berarti boleh dari ujung jari ke belakang, bisa dari. Nah, jadi kan air luhur mah rada handap kan kieu we kucurkeun bae dongko. Tapi coba lamun handap pisan, manya kudu depak. Sakit gitu. gitu kan. Jadi lamun ku sisiuk kan enak serut jadi. Betul. Ah, eta tiasa salah. Tapi para ulama mengatakan memang tidak ada cara yang khusus gitu kan dina ya itu kan. Jadi ungkapan terhadap nuna bina paksilu wujuhakum adikum ilal marafik itu bukan berarti menunjukkan harus dari jari ke ya, tapi dalam artian itulah yang harus dicuci. Jadi semua tangan tuh sampai siku gitu kan. Itu sasesna. Jadi bukan penghususan itu kan. Seperti lamun di dalam ayat itu kan. Kumaha kalimat teh? Faksilu wujuhakum. Prak kumah benget aranjeun. Terus wa aidikum ilal marafiq. Dan cucilah tanganmu sampai siku. Dari sini bukan menggambarkan harus di awal di mana gitu kan. Nah, penting masuk. Nah, tinggal ujungnya. Nyata warjulakum ilal ka'bain. Ai manyure kudu di diheula kan tidak. Alias di manyure yang penting ada batasan, tapi tidak boleh kurang. Lebih itu bagus gitu kan. 3. Bolehkah mengusap sebagian kepala dari dalam berwudu? Nah, ya, para ulama masih berbeda pendapat. Bahkan di dalam satu buku disebutkan bahkan mengusap satu lembar rambut pun sudah cukup, gitu kan. Mana tinggal leng kitu wungkul. Ieu Superman keur wudu kumaha? Kan ngancir teng gitu. Nah, nuna menarik umat Islam masih banyak seperti itu. Tidak ada di dalam kitab pegangan mayoritas umat Islam di Indonesia. Bukan. Salah satunya ditermaktub di dalam bukunya itu kan. Kitab Sapinatun Naza itu kan. Betul. Diambil dari Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pun sama gitu kan. Jadi itu salah satunya. Jadi para ulama berbeda pendapat sama itu. Ada yang mana wajar. Nungarana san sok rapi. Oh iya. Ya kan sok rapi wae, rapi 5. Bahkan di waktu kulantaran naik motor sin rebah di gesbian atau di geus di gesbian teh make naon? Ame heuras teh. Hairspray, so. Berarti itu teh soalnya aduh kumaha kudu wudu kan. Ayeuna ame teh rapi, ame teh ganggu. Cai lagi di dia set. Di dia kan udah teh. Sebenarnya bukan berbicara rapi, itu berbicara teman tasab dulu ketika SMA. Wudu nanti aya nu kikieuan, aya nu ti dieu, kan non si anu teh kan zaman kucir, telan kucirna dasar wabu gitu kan. Nah, air rencangan hiji jami itu kan. Kan rapih wae teh mah, make bris, lebar kacayan makan itu sok bodas gitu. Enak mah wudu teh, ti dieu gitu kan. Nah, jar gitu maneh mah. Wah, udah cuk ajengan oge. Asal ngusap sirah jeung buuk saeutik deui sarua buuk gitu. Nah, maka setelah itu dibikinlah satu catatan kampung kota jeung Jamaluddin S. Jamaluddin tengah S kita kan. SMA geus kuliah gitu baru Jamaluddin SE. Baheula mah ada sarua SMA kelas 3 kan itu. Bikinlah tata cara wudu menurut Rasul gitu kan. Berdasarkan hadis Nabi gitu kan. Itu kapungkur kelas 3 awal. Akhirnya atas itu bikin program bikin masjid, alhamdulillah sampai terlaksana. Sebagian ulama ada berpendapat bahwa menyapu kepala dan berwudu cukup sebagian saja walaupun hanya selembar rambut gitu kan.
Nah, tadi jadi masalah kan itu. Walaupun sama rambut, asal ada yang batas yang ada di kepala. Berdasarkan ini bertambat wamsau biruusikum. Dan sapulah kepalamu. Karena asa jauh panggang dari api. Kan di orang teh ngusap sirah. Tapi kenapa mengusap rambut walaupun selembar? Kan itu kurang masuk akal. Kau upami ningal teks kan itu ruusu. Nu namanya ruusi atau ruusu itu kan dina roksun gitu kan. Nah itu biruusikum karena aya ba cek padil mah ba teh adalah harpujar gitu kan. Pasti di dia mah rapal dan diajarkan setiap malam naon? Hari naon? Hari Senin gitu kan. Senin Kemis. Senin Kemis buka jadi itu sekang Kang Samsul Sahrul. Oh, Pak Samsul Bahri mah eta dina Samsul enan Sahrul ya. Itu kan belajar Quran i'rab kan ini. Itu. Mana bismillah teba itu ada harfu huruf. Harfu non harfu jar itu. Jar teh majrur anu ngajer keun mana di dia bukan bismillah tapi bismillah itu. Jadi itu bismillah bet hi teu Allahu karena aya bi kan itu. Saur Kang Sahrul ge kan itu. Gitu. Jadi pengertian mengusap kepala tidak berarti harus seluruhnya seperti halnya menjitak kepala itu kan tuh kabel dijitak kan kayak yang digetok sirah teh kan ngagetok kan itu untuk kudu kabel kagetok kan itu istilahnya itu kan jadi ya, di dia birusikum itu adalah ba bibadin sebenarnya ba nunjukkeun sabagian. Nu kadua sebagian pendapat ulama menganggap yang namanya menyapu kepala itu minimalnya adalah 1/4 gitu kan. Berdasarkan Al-Quran sama wamsau birusikum. Pengertian itu harus minimal saat telapak tangan. Mun kepala itu dibagi hiji, 2, 3, 4, minimal sakit lah gitu kan. Mana sebutannya nepi ka munan gitu kan. Pengertian mengusap kepala dengan minimal satu telapak tangan dan selebar telapak tangan itu kira-kira 1/4 kepala. Kalau kepala dibagi 4, itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, sebagaimana yang pendapat ketiga itu menyatakan menyapu kepala itu harus seluruhnya. Nah, jadi dalilnya ieu nu hiji dalil Al-Qur'an. Nyebutkeun selembar pun karena ba di sana bukan ba apa itu bisa menyatakan babi badin. Karena babi badin saeutik satawel oge mun teh wudu teh tuku di wamsau asa tok-tok nah da ngagetok oge teu kabeh kan itu. Tah dina hiji mah sanes atuh minimal 1/4 kepala. Lah kalau kepala itu disebutkan ada 4 telapak tangan hiji, 2, 3, 4 minimal 1/4 lah gitu. Dalilna sama melantarkan wamsau biru sikum sama ba di sini adalah babi badin ba yang menunjukkan kepada sebagian gitu kan. Tapi pendapat katilu mah nganggo dalil yang jelas. Sasana an Abdullah bin Zaid katampi ti Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu mudah-mudahan mikirkan jana kala nyanyinya des inna Rasulullah SAW saya sunah Rasulullah SAW masaha ra'sau anjeunna ngusap mas pakana biyadaihi ku dua panangan nana itu kan. Itu jelas dalilnya itu kan. Nu namina hadis riwayat jamaah itu kan. Dia kita mau muntaqo disebutkan biyadaihi ku dua panangannya na gitu kan. Sedangkan upami salembar rambut mah teu kedah ku dua. Tungtung lah. Tang. Saya kesabaran itu kan. Itu sering terjadi. Sing kuring mah sering nih upami nu nama rambutna nu galing muntang teh kan merintih karep terus teng gitu kan. Mana wajar nu namina nu siga Jamal teh. Anu ngalagu aku bukan pengemis cinta. Itu pamageun anu pertama. Mirip dengan Jamal di kacamata itu. Nah itu mah galing panjang di dia ya. Oh ya mah sunat tuh yang jat nikah mah.
galing antar jog-jog ya nyat nikah mah. No, jom. Jadi disebutkan faqbala bihima wa dzabara yada'a bi muqaddamat. Disebutkan itu dengan kedua tangannya. Kemudian namanya anjeunna narik dua pandanganna ti awali bi muqaddama ti payun. Bima ila qafau dugi ka tengkukna atau pundukna suma rodahuma terus anjeunna ngeuwihkeun duanana ila makani ka tempat alladzi anu bada ngawitan anjeunna ngawit minhu tina eta rawahul jamaah ngariwayatkeun kana hadis al jamaah berarti semua ahli hadis dina kitab al muntaqa itu jelas. Jadi di payun set cai anu baru kita com di payun set sampai ke tengkuk suma roda ila makana bada mukon dikembalikan ke mana beliau memulai. Terus memasukkan dua jarinya kemudian mengusap dengan dua yeuna itu kan ibu jarinya. Tak aya bapak jari mah teker ulin gitu kan. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah berkata disebutkan di dia namanya gitu kan, dan tidak sah bahwa Rasulullah membatasi dalam mengusap sebagian kepala yang mengatakan oh dapat didinya babi badin jadi menang ngusap sulah nawungku kan aya nu salah ya cukup tek 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 gitu kan dengan telapak tangan ku sorangan deui ku batur mah ngomong tahu iku tukang tak 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 gitu itu. Jadi sahur Ibnu Qayyim Az-Jauziyah nyebutkeun tidak sah seseorang membatasi dengan mengatakan bibadin atau mengusap sebagian kepalanya. Kenapa? Karena Nabi pun gitu kan. Ia mengucap sempurna kecuali ketika satu waktu beliau memakai serban atau di dalam itu kan. Dia sebutkan dan tidak sah bahwa Rasulullah pun membatasi mengusap sebagian kepalanya, tetapi Nabi jika mengusap ubun-ubunnya ia menyempurnakan dengan serbannya. Jadi Rasulullah itu kalau serbannya ya itu membasahi set itu dikadiukun tapi langsung di atas serbannya disempurnakan gitu kan. Seperti perempuan pun sama ketika pakai kerudung dibukakan ieu teh simpen kade ulah kaosna yang ani geus kitu geus wudu teh mana sak panitik pada panitik digegel ya kan itu sia mana ekem pada ekem digegel itu kan aya kejadian can seragam lungit nepi ka lewe padahal can seragam di anu kontak anu kon di pedal mah no ibu-ibu nanyakeun HP pada HP dina kelek ditanyakeun teh ku anakna ngadon seserian anakna teh inu geus ka mamana neneangan nyari apa Bu HP ibu di mana cenah ibu dahna yang ngabejaan seserian kan HP dina kelek kan itu jadi sekali lagi Rasul pun walaupun mengusap sampai ubun-ubun tinggal hadisnya beliau menyempurnakan dengan mengusap serbannya gitu kan. Dan terkadang Nabi mengusap kepalanya dan terkadang mengusap serbannya dan terkadang pula ubun-ubunnya dan serbannya. Dan intinya semuanya hanya dalam waktu-waktu tertentu ketika di dalam perjalanan beliau pakai serban mana diusap sampai ubun-ubun kemudian di atas serbannya gitu kan. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa menyapu kepala dalam berwudu itu harus seluruhnya. Dua, Nabi SAW tidak pernah menyapu kepalanya sebagian saja karena dengan dalil yang jelas dalam hadis yang tadi. Tiga, jika satu kali pun Rasul pakai serban, Rasul itu sampai ubun-ubunnya kemudian menyempurnakan dan mengusap serbannya. Mana yang lebih selamat? Pendapat satu, dua, atau tiga? Ya, kembalilah meninggal ke hadis Nabi. Karena ini tos sokra ribut jalmi. Tos weh urang mah wihkeun kana kekocoran. Karena kalau melebihi itu bisa terlebut asya'a atau bi'addadi atau nunamena dolim gitu kan. Nah tadi terasna mestikah musab kepala itu 3 kali gitu kan. Karena ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengusap kepala pun dianjurkan 3 kali. Salah sawisan dina kitab Safinatun Najah, kitab nunamena Fiqhu Islam Ustaz Sulaiman Rashid gitu kan. Itu menyatakan 3 kali. Oke,
Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya juga itu kan. Oke, beliau mengatakan itu kan bahwa nunamina dina disebutkan itu kan. Nunamina disebutkan an Sakiki bani Salamah katampi ti Sakik bin Salamah qala anya nanya surah itu semuring nial Utsman bin Affan gosala diraihi anya ngawasuh gitu kan pananganan dugi ka siku gitu kan salasan tilu kali salasan wa masaro sahu sang anjeunna ngawas ngusap mastakana salasan tilu kali suma teras qala anjeunna nyarios roa itu simburing nia Rasulullah SAW fa'ala hada ngamalkeun kana ieu rawahu Abu Dawud ngariwayatkeun kana ieu Abu Dawud jantan aya dalilna mana banyak para ulama melatar belakangkan kepada hadis ini mengusap kepala pun 3 kali cuman ini dipertanyakan gitu kan jawabannya qala Abu Dawud hadis riwayat Abu Dawud tadi teh bahwa Syakik bin Salamah melihat bahwa Rasulullah berwudu dan Utsman bin Affan berwudu mencuci tangannya sampai siku 3 kali dan mengusap kepalanya 3 kali kan itu. Tapi jawabannya saudara Abu Dawud sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Saudara Abu Dawud, hadis-hadis tentang Utsman bin Affan ini sahih. Seluruhnya menunjukkan mengusap kepala 1 kali. Dari Utsman bin Affan itu ada yang 3 kali, ada yang 1 kali. Nah, anu 1 kali itu hampir sadayana sahih gitu. Sebab mereka menyebutkan anggota wudu 3 kali. Jadi dirinci itu kan. Kemudian dalam hadis ini pula mereka mengatakan dan ia mengusap kepalanya tanpa menyebut bilangan. Tapi di sini dikatakan ditambah dengan kalimat 3 kali. Padahal secara tekstual seorang Abu Dawud sendiri itu tidak disebutkan bilangan. Itu menurut Abu Dawud sendiri itu kan. Untuk mencuci anggota yang lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud jilid 1 halaman 24. Terus qala Al-Mundhiri kita dinamina Al-Mundhir nyarios gitu kan. Fi isnadihi Amiru benu Syakiki bani Hamzah. Dina rawina aya jamin jam nanganana Amir bin Syakik bin Hamzah. Wa wadhaifun dan dia itu orangnya lemah. Berarti hadisnya dhaif. Jadi ayah hadis di riwayat Abu Dawud anu nyebatkeun salasan, Abu Dawud nyalira nyebatkeun bahwa itu tidak ada sebutan untuk kepala itu dengan hitungan gitu kan. Sedangkan yang lainnya disebutkan 3 kali, sedangkan kepala itu tidak itu kan. Nah, kemudian hadis tersebut ada orang yang bernama Amir bin Syakik bin Hamzah dan itu hadis orang dhaif. Jadi kesimpulan hadis-hadis Utsman yang itu menunjukkan bahwa Rasulullah mengusap kepala 1 kali. Bahkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib pun sama 1 kali. Kemudian hadis Utsman yang menyatakan menyapu kepala 3 kali itu hadisnya dhaif gitu kan. Terus bagaimana cara berwudu orang yang memakai perban? Nunamina sebetulnya boleh tayamum sebetulnya kan perbana kan ayat 2 rupi misalnya nunamina padil kakade keleungeuna itu kan tayamum perban kamu perbana teh lain perban mun perban kan luka kamu potong kan digip kumangumahna sana. Jadi pertanyaan karena upami nu sakit nu betul-betul membahayakan mah cukup dengan tayamum. Tapi kalau yang lainnya bisa kena hanya lukana geda henteu ieu gitu kan misalnya. Ngan perban ya usap aja di atas perbannya gitu kan. Jadi dalam kitab fikih orang yang memakai perban di salah satu anggota wudunya diharuskan berwudu untuk anggota wudu yang dapat dibasuh sedangkan anggota yang diperbannya cukup dilewat atau diusap saja gitu kan. Tidak dibasuh tapi harus bertayamum kan bingung. Di dalam satu kitab benten terkadang sebatin aya nu dua eta. Jadi upami padil nu tadi teh kakeureut curugna. Bisa teh kakeureut gitu kan nya diperban. Nya wudu biasa kan curugna antep. Gitu. Tapi untuk mengganti curug anu teka
cuci tadi dengan tayamum. Kue tadi sebetulnya mah aduh asa jadi man berlebihan itu kan. Ku logika ieu mah itu. Nah itu mah pendapat wajar mun berpendapat itu kan. Lamun lukana itu bahaya cukup dengan tayamum. Kenapa? Karena jelas dalilnya gitu kan. Faman kana maridan au ala safarin au jaka adukum minal ghaid alam alaza falam tajiduman. Nah, pantama mun aya cai bukan. Yang sakit dan perjalanan berbeda gitu kan. Dengan yang lamas tumune kan itu sudah menggambarkan au jadukum minal ghaid apabila kamu keluar datang seseorang di antara kamu dari goit WC pasti menuka WC dan dek tuang dan dek pasti dek itu berarti hadas gede kecil udah jarang maksudnya mun padil teuing mun padil mah ngadon ngalagu walau Bandungnya jelas. Jadi umumnya itu hadas kecil. Aulamas temunisa hadas besar. Taya cai tayam da anu gering mah dek aya cai dek eueuh cai. Boleh tayamum. Ayo jami di rumah sakit ngagoler gigireunna teh cai. Ya akhir gering mah tos saya tayamum dan nu gering kan pamang maridon itu kan. Dina pesawat na luhur gitu kan. Komo kudu wudu, komo kudu mandi, bingung. Terus pipis, kudu batu tilu. Wah, jamaah haji daya 350. Sorry, kudu mau batu. Waktu di kapal pinuku batu. 200 penumpang, berarti aya 1000. Eta teh batu teh. Jangan bisi ragrag. Taman sasa. Kan itu terus dibahas tentang bolehkah kalau istinja boleh dengan tisu? Boleh, karena padilogi bala ku daun kan itu. Boleh kan ngadurati saru aku daun dia kan itu. Jadi itu benar tapi di syarat Allah na Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 15 itu ittaqullah mastata'tum gitu kan. Ya upami geringna tidak mengganggu, kenapa tidak itu kan? Atau saya dilap atau dicuci oge gitu kan. Tapi mun ngaganggu ya lap. Lamun bahaya pisan tayamum gitu kan. Maka nu namina gering di dieu urang nganggo pola pikir. Nu namina akmal tayamum gawe teh kunaon akmal mah abi mah. Ari mah sakit teh. Sakit kan? Kan ada pamang kana minggu maridon mun gering. Maka tayamum dengan saidan tayyiban hayu tayamum mah abi mah. Kan itu gering tapi teu nyambung jeung bab wudu mah di luar gitu kan. Gitu kan. Anu gering tonggong tayamum masa teh mah kunaon padil henteu ieu da abdi teu damang. Naon teu damangna? Panu loba teh. Panu sakit sami. Mana sakit mana anu nyebabkeun orang boleh tayamum. Orang boleh berbuka dina saum. Rapi misal bulan puasa buka. Kenapa rapi sama sakit komplikasi? Apa? Kutil jeung roromeheun ada teh nyamuk atau walaupun roromeheun gering sama. Kutil pun sama. Kutil itu termasuk tumor jinak gitu. Tapi dah satu nyamuk oi jadi dikata dalil lagi pamangkana mingku maridon. Mari di dia teh pakai pola pikir kan itu. Kan? Terus bagaimana ukuran menggunakan air dalam berwudu? Dalam satu hadis dinyatakan Aisyah qalat Siti Aisyah anjeunna caceres kana Rasulullah SAW kabuktosan Rasulullah SAW ya tawaddo anjeunna wudu bil mudi dengan satu mud wayag tasilu dan sareng anjeunna ibak bisain kusaso gitu kan. Ya tos jelas dalilnya itu kan. Nah orang teh kedah kitu itu buktinya kana kalau kana itu ya situasional. Satu mud itu sacanggem berarti sekitar
setengah liter lah. Tutup termos, gayung mah gede teuing, 1 liter. Tutup termos gitu kan. Aya kan belenong. Sakitu. Tahu dulu teh Rasul sakitu. Mun ibak 1 sok. Da eta sekitar 1 sok mun kieu lah mun di sana berarti 2 liter setengah. Neng lala mani teh kan hampir 2 jolang. Wah, komo sana abi mah setengah kibik sekali cek nang teh. Nah, da abi mah ngeueum dina bakit. Wah, abi mah komo 2 liter saeuna sakibik, da bakitan nu bulet abi mah make beberak bekan kan itu. Neng lala mung eleh. Iya nu paling ieu mah komo abi sa. Aya mah 50 kibik nah, da abi mah teh air terjun langsung. Jadi itu hadisnya karena itu kan jadi dia jelas itu kan itu mah situasional gitu kan dan ngegambarkan yen walaupun sedikit itu boleh gitu kan disebutkan lagi anak Rasulullah SAW gitu kan ngalangkung saat sedang ia berwudu lalu Nabi SAW bersabda mengapa ini berlebihan ia berkata apakah dalam wudu ada israf Nabi menjawab ya jadi intinya tetap wudu ge kedah pakai wiwaha itu kan. Jadi ulah israf. Innallaha la yuhibbu kulla musraffifin. Saestana Allah teh mika cinta ka jelema nu berlebihan. Nu namina ngusap ana ngumah leungeun kan aya ukuran leutik bisa ieu mau. Saemer saha eta berlebihan gitu kan. Jadi jangan berlebihan lah di dalam Islam itu. Sanajan cai seueur gitu kan tetapi kita harus jangan menjaga diri dari israf gitu kan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan itu intinya itu kan. Jadi Rasul sudah memberikan batasan memberikan gambaran cuman ada sesuatu yang seperti itu bukan satu batasan tapi satu keadaan itu kalau tidak ada dalil-dalil secara khusus untuk membatasi atau dalil-dalil yang sorry yang jelas gitu kan yang membatasi berbuat itu kecuali kalau tidak ada ini batasannya jangan israf nah kan israf itu berlebihan seperti apa sih berlebihan jadi ulah sampai ki nu ngaranna punya kolam renang terus mandi geus mandi batur teh rapi hayang ngilu mandi dina teh picun heula kolam renang teh kolam renang lah 10 kibik usi deui ka kada mandi teh mah lebih israf gitu kan 10 kibik tersanah saya gitu kan udah dulu jadi israf di sini kita pun sama harus memakai pola pikir gitu kan jadi di dalam Islam tidak cukup dengan nunamina dalil mutlak tetapi kita pun dalil itu dipahamkan dengan akal gitu kan tadi teh seperti sakit harus dengan akal membatasi sakit mana yang bisa berbuka saum sopar yang mana yang bisa berbuka saum. Iya mah remaja masjid jalan-jalan ka Sukajadi. Baruka di Sukajadi teh. Nah, tos sopara gitu kan. Teh kacida we nu kitu mah gitu. Jadi sekali lagi pakailah akal berpikir. Jangan sampai walaupun kalimat marid itu umum gitu kan. Tapi iman dan ilmu lah untuk mempertimbangkan sejauh mana sakit yang dibolehkan berbuka, sejauh mana yang namanya sakit boleh bertayamum. Iman dan akal perlu karena Allah dalam Al-Qur'an pun banyak menyitu dengan kalimat afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Seperti itu sindiran Allah kepada sarkasme karena biasanya kepada orang-orang yang melampaui batas. Sia teu gablek uteuk sadaqallah dem gitu kan masa itu.